Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Ciswa Islami, nomor induk mahasiswa 1862170019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Nita Apriyanti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakter anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas. Menurut Hartati tahun 2005, ada beberapa karakteristik untuk anak usia dini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia di sekelilingnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pada masa bayi, ketertarikan ini ditunjukkan dengan meraih dan memasukkan benda ke dalam mulut, benda apa saja yang berada di dalam jangkauannya. Lalu pada anak usia 3-4 tahun, selain sering membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi rasa ingin tahunya, anak pada usia ini juga mulai gemar bertanya, meskipun dengan bahasa yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Nah, di sini meskipun banyak yang berpendapat bahwa kesamaan dalam pola umum perkembangan, namun setiap anak yang meskipun kembar memiliki keunikan masing-masing. Misalnya dalam hal belajar, minat, latar belakang keluarga. Keunikan ini dapat berasal dari faktor genetis, misalnya dalam hal ciri fisik, atau berasal dari lingkungan, misalnya dalam hal minat. Karakteristik yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan mengembangkan berbagai hal jauh melampaui kondisi nyata. Anak dapat menceritakan berbagai hal dengan sangat meyakinkan, seolah-olah dia melihat dan mengalaminya sendiri. Padahal itu adalah hasil fantasi atau imajinasi saja. Kadang anak usia dini juga belum dapat memisahkan dengan jelas antara kenyataan dengan fantasi, sehingga orang dewasa sering menganggapnya ia berbohong. Fantasi adalah kemampuan untuk membentuk tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan yang sudah ada. Nah, biasanya anak-anak sangat luas dalam berfantasi. Mereka dapat membuat gambaran khayal yang luar biasa. Misalnya, kursi yang dibalik mereka itu menganggapnya sebagai kuda, lalu taplak meja dijadikan perahu, dan lain sebagainya. Lalu, karakter yang keempat, masa yang paling potensial untuk belajar. Anak usia dini sering juga disebut dengan istilah golden age atau usia emas. Karena pada rentan usia ini, anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek. Karakter anak usia dini yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Egosentris berasal dari kata ego dan sentris. Ego artinya aku, sedangkan sentris artinya pusat. Jadi egosentris artinya berpusat pada aku. Artinya, anak usia dini pada umumnya hanya memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, bukan sudut pandang orang lain. Anak yang egosentris lebih banyak berpikir dan berbicara tentang diri sendiri daripada tentang orang lain dan dunia di sekitarnya. Karakter yang keenam, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek. Seringkali kita saksikan bahwa anak usia dini cepat sekali berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain. Anak usia dini memang mempunyai rentan perhatian yang pendek, sehingga perhatiannya mudah teralihkan pada kegiatan lain. Hal ini terjadi terutama apabila kejadian sebelumnya dirasa tidak menarik perhatiannya lagi. Karakter yang ketujuh, anak usia dini sebagai bagian dari makhluk sosial. Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Ia mulai belajar berbagi, mengalah, dan antri menunggu giliran saat bermain dengan teman-temannya. Melalui interaksi sosial dengan teman sebaya ini, anak terbentuk konsep dirinya. Anak juga belajar bersosialisasi dan belajar untuk dapat diterima di lingkungannya. Jika ia bertindak mau menang sendiri, teman-temannya
yang akan segera menjauhinya. Dalam hal ini, anak akan belajar untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosialnya karena ia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Baiklah, itu tadi paparan dari saya tentang karakter anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.